adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Met TV. Di video kali ini kita akan belajar perbandingan trigonometri dalam segitiga. Kita akan melihat penjelasannya terlebih dahulu, lalu nanti ada dua contoh soal yang akan kita kerjakan, yang akan kita bahas. Oke, langsung saja. Perbandingan trigonometri dalam segitiga. Yang pertama, ini segitiganya tentu dalam segitiga siku-siku ya. Kakak akan buat beberapa segitiga yang bentuknya beda-beda, tetapi dia tetap siku-siku atau tetap 90 derajat. Nah, seperti ini supaya adik-adik tahu konsep tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga. Misalkan sudutnya di sini ini dibaca sudut alfa ya. Yang ini di sini sudutnya, ini di sini sudutnya. Nah, seperti ini. Maka kita akan mempelajari beberapa istilah ya. Sisi depan sudut ya. Yang pertama sisi depan sudut. Untuk segitiga ini sisi depannya kita tinggal melihat depan sudut ini, yaitu depannya yang sisi depannya ini, sisi depan ya, ini sisi depan sudut. Untuk segitiga ini kita tinggal lihat ini sudutnya di sini kan, sisi yang depan sudutnya yaitu yang ini yang disebut sisi depan ya. Sisi depan sudut. Untuk segitiganya kalau bentuk seperti ini, maka yang di depan yang ini, sisi depan sudut ya. Kenapa ini penting? Karena untuk menentukan perbandingan trigonometri ini kita harus tahu ya, yang mana yang di depan sudut dan yang mana yang di samping sudut. Nah, sisi yang sebelah sini ini disebut sisi samping sudut. Nah, masalahnya di sini kan ini sudutnya, di sini sisi sampingnya nih. Sisi yang ini kan sebenarnya juga di samping sudut ya, di samping sudutnya. Jadi yang di samping sudut ada dua, ini sama ini. Nah, tapi yang di depan 90 derajat ini kita sebutnya sisi miring. Sisi miring atau biasa dikenal dengan sebutan miringnya ini hipotenusa ya. Cuma kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Ini kita sebut sisi miring. Nah, ini biasa dalam bahasa matematika biasa suka dipakai sisi miring juga hipotenusa. Sisi depan untuk segitiga yang ini maka samping sudutnya yang sini ya, sisi samping sudut. Yang ini sisi miringnya. Kakak sengaja buat 3 begini supaya adik-adik tahu ya posisi sudutnya. Kakak pindah-pindahin supaya adik-adik tahu mana yang di depan sudut, mana yang di samping. Nah, ini sisi samping sudut. Yang ini sisi miring. Perbandingan trigonometri ini ada sinus. Ya, sinus ini misalkan karena kita pakai sudutnya alfa ya, kita tulis saja sinus alfa. Kalau kita pakai sudutnya beta ya nanti sebutnya sinus beta ya. Ini alfa, beta, biasa simbolnya seperti ini, beta. Ya, seperti ini ya, seperti huruf B. Beta. Jadi simbol-simbol sudut pada alfa, beta, ada gamma seperti ini ya. Nah, sinus alfa ini sisi depan sudut dibanding dengan sisi miringnya ya, atau hipotenusanya. Kosinus alfa ini
sisi samping sudut dibanding sisi miring. Tangan alfa ini sisi depan dibanding sisi depan sudut ya. Sisi depan sudut dibanding sisi samping sudut. Kemudian selain sinus kosinus tangan ada juga kosekan. Kosekan ini kebalikan dari sinus. Kalau sinus ini sisi depan per sisi miring, maka kosekan ini sisi miring per sisi depan sudut ya. Sekan ini kebalikan dari si kosinus ya. Ini kosekan, ini sekan alfa ya. Kebalikan dari kosinus, sisi miring dibagi dengan sisi samping sudut. Kemudian tangan alfa ini kebalikan dari tangan ya, sisi samping sudut dibanding dengan sisi depan sudut seperti ini. Oke, untuk lebih memahami ini kita akan lihat contoh soalnya. Untuk nomor 1 untuk segitiga siku-siku ABC di bawah ini, tentukan nilai-nilai trigonometri untuk sudut alfa dan sudut beta berikut ya. Jadi untuk nomor 1 ya, nomor 1 kita buat di sini. Untuk nomor 1 ini segitiganya seperti ini ya. Pertama kita lihat yang alfa dulu ya. Ini 4, 3, 5. Maka yang disebut untuk sudut alfa, yang disebut sisi depan sudut alfa yaitu yang ini. Sisi depan. Ini 4 disebut sisi samping. Lalu 5 disebut sisi miring ya. Maka kita bisa cari nilai-nilai trigonometrinya. Sinus ini kakak singkat sin aja ya. Sin alfa ini sisi depan per sisi miring per sisi miring. Sisi depan sudut per sisi miring yaitu 3/5 ya, sisi depannya 3. Terus kemudian cos alfa ya, cos alfa ini sisi samping sudut ya, sisi samping per sisi miring. Sisi samping sudutnya 4, sisi miringnya 5. Terus kemudian tan alfa, tangan ini kakak singkat jadi tan aja seperti ini ya. Tan ini sisi depan sudut dibagi sisi samping, yaitu sisi depannya 3, sisi sampingnya 4. Terus kemudian kosekan alfa, kosek kakak singkat kosek aja. Kosek alfa ini kebalikan dari sinus, tinggal ini 3/5 berarti ini 5/3 ya. Terus kemudian cos alfa, sekan alfa ya. Sekan alfa ini kebalikan dari cos,
Kalau cosnya 4/5, maka secant alpha 5/4. Terus kemudian cot alpha ini kebalikan dari tan alpha. Jadi ini 4/3. Kalau tannya 3/4, maka cotnya 4/3, seperti itu. Nah, sekarang masih yang nomor 1. Kita disuruh menentukan nilai trigonometri juga untuk sudut beta. Ya, kakak bikin ini masih untuk nomor 1 ya. Segitiganya seperti ini. Ini 4, ini 3, ini 5. Sudut beta. Ya. Sudut betanya seperti ini ya. Nah, bagi sudut si beta ini, maka yang disebut sisi depan ini. Sisi depan. Ya. Yang disebut sisi samping ini. Sisi samping. Ya, samping sudut beta ini disebut sisi miring. Ya, karena depan sudut siku-siku. Nah, ini siku-siku ya. Kemudian kita tinggal menentukan nilai-nilai trigonometrinya. Sin beta. Sin itu kan sisi depan per sisi miring. Depannya tapi depan sudut si beta ya. Depannya 4, miringnya 5. Terus kemudian cos beta. Cos beta itu kan sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya si beta itu 3. Sisi miringnya 5. Terus kemudian tan beta. Sisi depan per sisi samping. Sisi depannya itu 4. Sisi sampingnya 3. Kemudian yang lainnya kosekan beta ya. Kosekan beta kebalikan dari sin beta, berarti ini jadi 5/4. Sekan beta ini kebalikan dari cos. Cosnya 3/5, berarti ini 5/3. Cot beta kebalikan dari tan beta. Ini 4/3, ini jadi 3/4 ya. Seperti ini. Ini cot beta. Nah, ini seperti ini. Oke, sekarang kita akan melihat soal yang nomor 2. Ini kita hapus. Jika cos alfa 12/13 dengan alfa ini sudut lancip. Artinya lancip itu dia semua nilainya di sini positif ya. Nah, kemudian kita bagaimana caranya? Kita gambar saja sebuah segitiga. Untuk nomor 2, ini untuk nomor 2 ya. Gambar sebuah segitiga. Terus lalu kita taruh sudutnya alfa misalkan di sini. Maka kita lihat cos alfanya ini kan 12/13. Kita tahu cos ini sisi samping sudut dibagi sisi miring. Berarti dari sini kita bisa tahu sampingnya sudut itu yang ini ya. Sampingnya 12, miringnya 13. 12/13. Lalu tinggal kita cari sisi depannya. Caranya bagaimana? Kita tinggal Pitagoras saja ya. Pitagoras akar sisi terpanjang dikurang sisi yang diketahui. Maka ini menjadi akar 169 dikurang 144. Jadi akar 25. Nah, akar 25 itu 5. Nah, berarti sisi depannya ini 5 ya. Sisi depannya 5. Maka kita bisa lihat
Dari sini ini sisi depan, ini sisi samping, dan ini sisi miring. Maka kita bisa menentukan nilai trigonometri yang lain. Sinus alfa yaitu sisi depan per sisi miring, 5/13. Cosnya sudah ya, tinggal tan alfa. Tan alfa itu sisi depan per sisi samping, 5/12. Kemudian kot alfa. Kot alfa tinggal kebalikan dari tanah saja ya, 12/5. Kemudian kosek alfa. Kosek alfa tinggal kebalikan dari sin, 13/5. Sekan alfa. Sekan alfa ini tinggal kebalikan dari cos, 12/13, berarti kebalikannya 13/12. Seperti itu. Oke, semoga video kakak ini bermanfaat untuk kamu belajar. Jangan lupa subscribe video kakak dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.